Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ardianti Widya Purbandingrum dari kelas 12 IBB dengan nomor ujian 05400002. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang ujian praktik antropologi saya yang bertemakan dengan terang bulan atau martabak manis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi terang bulan atau kue yang sering kita beli di saat sore hari. Terang bulan itu kerap disebut dengan martabak manis oleh orang Jakarta dan sekitarnya adalah makanan penutup sejenis kue yang bisa dimakan kapanpun saat waktu kita sedang bersantai. Terang bulan juga sangat disukai oleh semua kalangan usia. Bahkan terang bulan memiliki simbol tersendiri di kalangan masyarakat. Terang bulan ini disebut dengan martabak manis, terang bulan, apam bali, kue bangka, bahkan di Pulau Jawa, terutama di Semarang, disebut dengan kue Bandung. Saat ini terang bulan banyak sekali topping dan rasanya, karena di masa modern sekarang banyak anak muda yang sudah berkreasi dengan macam-macam rasa untuk menciptakan sebuah terang bulan versi modernnya. Lalu di sini ada asal-usul si terang bulan. Mulanya, terang bulan merupakan makanan khas Bangka yang dibuat oleh warga keturunan Tionghoa atau suku Hakka. Nama aslinya adalah Hoklopan, yang dapat diartikan kue orang Hoklo. Hoklo adalah nama suku tersebut, dan pan itu dapat diartikan sebagai kue. Dulunya, hoklopan merupakan kue sederhana yang taburannya hanya berupa gula dan wijen sangrai. Namun, karena rasanya yang sangat lezat dan kepopulerannya sangat menyebar hingga keluar kota Bangka, kue ini dikenal dengan nama kue terang bulan karena bentuknya yang bulat bening merekah saat diangkat dari wajan. Ada juga yang menyebutnya kue Pangkal Pinang, ibu kota Bangka, karena dia berasal dari Bangka. Sebelumnya saya sudah memberitahu bahwa kue terang bulan ini juga disebut kue Bandung oleh masyarakat di Pulau Jawa, terutama di Semarang. Nah, jika dikreasikan oleh masyarakat Bangka, mengapa kue Bandung disebut kue? Sebelumnya saya sudah memberitahu bahwa kue terang bulan ini disebut juga kue Bandung di Pulau Jawa, khususnya di daerah Semarang. Kenapa jika dikreasikan oleh masyarakat Bangka, tetapi kue tersebut disebut dengan kue Bandung juga? Nah, singkatnya, ketika salah seorang masyarakat Bangka merantau ke Pulau Jawa, khususnya di Semarang, ia menjajakan kue ini bersebelahan dengan mie Bandung yang sangat populer pada masa itu. Nah, saya akan memberitahu cerita lengkapnya. Nah, kue ini dibuat oleh keluarga Chen. Keluarga Chen ini berasal dari Pulau Bangka. Dia merantau ke Pulau Jawa, terutama di Semarang. Dan dia berjualan di Jalan Gajah Mada yang bersebelahan dengan suku Hakka yang berjualan mie Bandung yang sangat tenar dan sangat laris pada masa itu. Jadi dia mempromosikannya itu melalui dia berjualan bersampingan dengan produk yang sangat sangat dikagumi oleh masyarakat dan dia menamainya kue Bandung agar kepopuleran mie Bandung ini dapat dapat bisa menyamakan dengan si kue Bandung ini. Jadi martabak manis atau terang bulan ini disebut dengan kue Bandung di daerah Semarang. Filosofi. Ternyata terang bulan ini memiliki filosofi tersendiri. Nah, terang bulan ini yang pertama memiliki filosofi bahwa bentuknya yang bulat memiliki artian bulan purnama yang bersinar dan menawan saat baru dikeluarkan dari wajannya. Dan yang kedua, warnanya yang kuning bersinar, melambangkan kemakmuran orang-orang suku Hakka yang berada di Pulau Belitung atau Bangka pada saat itu. Yang ketiga, rasanya yang manis dan beragam, melambangkan sebuah kebahagiaan orang-orang yang memakannya, terutama suku Hakka pada masa itu.
Ternyata, martabak manis atau terang bulan ini memiliki nilai kultural sendiri. Nilai yang terkandung adalah nilai kekeluargaan. Apa sih yang disebut dengan nilai kekeluargaan ini? Nilai kekeluargaan kultural itu adalah sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak bisa mempersatukan anggota keluarga pada satu hal atau satu budaya. Jadi dengan contoh terdekatnya, misalnya saat kita berkumpul dengan keluarga dan kita ingin memberi sebuah buah tangan, dan lebih seringnya dan lebih dominannya, masyarakat tersebut membawa buah tangan yang berupa martabak manis. Dan martabak ini manis ini adalah sebuah alat untuk mempererat satu budaya di dalam suatu keluarga tersebut. Yang terakhir ada cara mempromosikannya. Di sini saya akan memberi 3 cara mempromosikan martabak manis atau si terang bulan ini. Yang pertama itu nilai sosial, yang kedua itu memberi sebuah diskon, dan yang ketiga ikut dalam event tertentu. Yang pertama sosial media. Tidak dipungkiri bahwa saat ini, saat pada masa globalisasi ini dan masa iptek saat ini, semua masyarakat dan semua orang itu pasti memiliki sebuah sosial media dan pasti menggunakan sebuah sosial media. Dan pada saat masa pandemi seperti ini, pasti sosial media sangat dibutuhkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Jadi dengan cara sosial media ini, martabak manis atau terang bulan yang sedang kita ingin promosikan bisa memberikan. Jadi dengan sosial media ini, masyarakat bisa tahu luas tentang terang bulan atau martabak manis yang sedang kita promosikan. Yang kedua itu memberi diskon. Jika kita hanya memberi sebuah informasi atau sebuah uh, advertisement di sosial media tanpa memberi sebuah ketertarikan kepada masyarakat, pasti masyarakat tersebut dapat uh, dapat tidak tertarik dengan produk kita. Jadi kita harus memberi sebuah diskon minimalnya misalkan 20% atau 30%. Jadi masyarakat bisa lebih tertarik untuk melihat lebih lanjut tentang produk kita ataupun tidaknya. Dan yang ketiga itu ada ikut dalam event. Ikut dalam event itu maksudnya agar masyarakat bisa lebih tahu luas tentang produk kita. Jadi contohnya kita ikut dalam acara Jakarta Fair yang sering diadakan di Jakarta. Nah, dengan Jakarta Fair ini, masyarakat jadi lebih tahu bahwa, oh, martabak manis atau si terang bulan ini juga bisa hektik loh di daerah masyarakat, di dalam sebuah masyarakat, dan banyak masyarakat yang bisa tertarik juga dengan produk terbaru dari si martabak manis atau terang bulan ini. Jadi menurut saya 3 cara ini saling melingkupi satu sama lain gitu, dan ikut dalam event pun bisa masuk ke si unsur sosial media tersebut. Jadi 3 hal tersebut itu harus berkesinambungan dan memang berkesinambungan. Sekian presentasi dari saya. Sangat mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.